yang support itu sebenarnya istri bisa ngerasain ya. Nggak harus tes kok, enggak. Entah cuma belain waktu orang nanyain, Bantu menjelaskan, terus ngajakin usaha yang lain gitu ya. Atau ini pecahin buah zuriat itu mungkin. Halo tetangga, selamat datang di keluarga Galaksi. Halo, selamat datang. Gimana kabarnya nih teman-teman semuanya? Sehat? Sehat nggak? Kamu gimana? Alhamdulillah sehat. Gimana Bu kabarnya Bu? Sehat. Aku mau curhat dong. Kenapa nih? Aku kemarin habis baca story-nya temanku. Siapa? Iya, temanku adalah. Oh, rahasia ya. Terus gimana? Dia lagi ini galau gitu. Bukan galau sih, sedih kali ya. Soalnya dia ditanyain mulu katanya, kapan isi gitu. Udah isi belum? Si itu nikahnya lebih duluan kamu, kok udah isi kamu belum? Gitu-gitulah. Jadi ingat aku dulu. Nyinyir gitu ya, orang nyinyir gitu ya. Sedih tau gak sih? Gimana sih perasaannya kalian tuh? Aku kan kita dulu kan emang memang ditanyain kayak gitu ya, tapi kan aku kan nggak ngerasain langsung karena kan laki-laki memang jarang banget ditanyain jarang. Tapi pernah ada istrinya udah isi belum gitu kan? Istrinya udah isi belum gitu kan, nggak mungkin nanyanya Bima udah isi belum kan, nggak mungkin ya. Cuma emang jarang sih yang nanya ke laki-laki tuh. Dan perasaan kalian perempuan ditanyain kayak gitu gimana sih? Sedih sih pastinya, kayak emang perempuan doang yang bisa bermasalah, emang perempuan doang yang mandul, laki-laki juga bisa mandul. Iya, kalau tanyain kayak gitu tuh kayak seolah-olah ya nanyanya sih baik ya, gimana Jeng udah isi belum gitu, tapi kayak matanya tuh lo gak isi ya, mandul ya lo gitu. Menohok gitu ya matanya. Iya, kenapa ya orang-orang kayak gitu ya Mbak kira-kira? Ya ini sih menurut aku karena minimnya pengetahuan ya, kalau sebenarnya yang bisa infertil tuh nggak cuma perempuan gitu, laki-laki kan juga bisa ada problem reproduksi gitu loh. Tapi kan orang-orang taunya cuma perempuan gitu ya. Padahal ya belum tentu juga. Iya sih, memang harus disadari ya di kondisi masyarakat kita sekarang dengan segala sistem yang melekat gitu kan. Memang apa nih, sistem patriarki ya dengan segala sistem yang melekat di dalamnya memang agak sulit untuk memang cenderung untuk menyalahkan perempuan terus-terusan kan gitu. Padahal ya bener kata kamu tadi, laki-laki bisa ada problem juga gitu, karena emang kegiatannya berdua cuy gitu. Tapi kamu pernah nggak sih kita tuh baru cek kamu ya, maksudnya kamu baru cek sperma itu 6 bulan setelah nikah kan? Betul. Itu juga nyuruhnya juga, kenapa sih kok waktu itu sempat nggak mau? Gimana ya, ini nggak bisa bohong sih kalau misalkan perihal keturunan itu adalah sesuatu kebanggaan, pride gitu ya buat kita laki-laki gitu. Jadi kalau misalkan kesentil dikit, kok nggak istri lo nggak isi lo mandul ya gitu, misalkan ada yang nanya gitu ke kita tuh kayak kita kayak tertohok gitu ke laki-lakian. Tapi kalau istri lo yang ditanyain nggak tertohok akhirnya gitu. Jadi memang pride, akhirnya kita merasa ada ketakutan sendiri. Aku waktu itu aku merasa ada ketakutan sendiri kalau bakalan tahu kalau memang aku bermasalah gitu. Jadi ada perasaan kayak gak usah tes aja biar lo nggak tahu gitu. Itu tapi aku maksain. Tapi setelah baca-baca banyak hal, baca referensi bahwa ya memang itu tadi ya, nggak cuma perempuan kok yang bisa bermasalah, laki-laki juga bermasalah. Entah masalahnya genetik, entah masalahnya karena pola hidup kayak ngerokok, alkohol dan lain sebagainya, ya memang bisa gitu bermasalah. Akhirnya kita memang sepakat kita tunggu deh ya sampai 6 bulan ya gitu, sambil menata hati ya. Iya, sambil
sambil baca-baca referensi itu tadi ya 6 bulan diputuskan oke, ayo kita tes gitu. Tapi teman-teman juga nih ya, sudut pandangnya tuh sebenarnya kita juga sebagai laki-laki itu perlu menguatkan istri dari gempuran netizen dan keluarga yang seperti itu. Dengan cara menguatkan, tentu dengan ini ya, menguatkan dengan omongan, tapi juga dengan bisa juga dengan aksi atau aksi kayak gini nih, kayak tes itu menurutku bisa menguatkan istri. Iya nggak sih, ngerasa nggak sih kamu kalau ketika suaminya ikut tes tuh jadi kayak lebih ngerasain oh ini persoalan bareng-bareng ternyata gitu, atau gimana sih sebenarnya? Iya sih, kalau aku kan waktu itu karena tahu dari grup ya, maksudnya sempat baca-baca sharing dari teman-teman di grup PCOS tuh bilang kalau better tuh jalan sama-sama gitu, nggak cuma perempuan doang yang tes, tapi laki-laki juga. Kenapa? Karena kalau serangkaian tesnya perempuan itu lebih ribet gitu daripada rangkaian tesnya untuk laki-laki, dan harganya juga jauh-jauh berkali-kali lipat Lebih mahal gitu. Kalau laki-laki cukup tes sperma doang itu cuma 500.000 ya nggak cuma sih sebenarnya, kalau perempuan tuh bisa jut gitu ya kan. Benar. Nah akhirnya kenapa aku ya udahlah yuk jalan sama-sama gitu, jadinya ya merasa lebih disupport aja sih, karena jalan ke dokter kandungan bareng, jalan ke lab bareng gitu. Jadi benar. apa ya, perjuangannya lebih berasa aja. Cuma ya kondisi orang kan beda-beda ya. Betul. Nggak semua orang yang punya problem tentang reproduksi menyelesaikannya dengan cara medis. Maksudnya nggak semua orang tuh ya udah kita ke dokter, kita kan nggak. Iya masih ada yang masih ya ada udahlah kita ubah pola hidup dulu, ada yang kayak gitu ke dokternya nanti. Itu pilihan sih. Ada yang pakai cara herbal misalnya. Jadi sebenarnya poin pentingnya kalau dari perempuan nih kayaknya, kalau aku boleh simpulin, koreksi ya kalau salah ya, tindakan suami yang support itu sebenarnya istri bisa ngerasain ya. Nggak harus tes kok, enggak. Entah cuma belain waktu orang nanyain, bantu menjelaskan, terus ngajakin usaha yang lain gitu ya, atau ini pecahin buah zuriat itu mungkin. Oh iya, kamu dulu gitu ya. Itu buat teman-teman Pakai parang ya. Pakai parang juga nggak bisa pecah tuh zuriat, susah banget. Ya itu sempet sih kita juga, nggak cuma medis doang kan, herbal juga kita sempat. Yang belum dicoba sebenarnya kita tuh pijet, karena aku agak skeptis. agak nggak percaya sih kalau pijet sebenarnya. Tapi kalau herbal udah aku puntur terakhir kan. Terus ya gitu-gitu. Ya intinya sih ini sih disupport, apa ya, ayolah ikhtiar sama-sama. Iya, namanya itu usaha kayaknya kan, itu ya kayak yang penting. Usaha masing-masing orang beda-beda gitu, bentuk ikhtiarnya beda-beda. Cuma ya itu. Yang penting sama-sama. Yang penting sama-samanya. Jangan sampai teman-teman suami nih ninggalin istri di kondisi yang lagi digempur kayak gini gitu, kayaknya tuh kayak berat banget sih. Aku nggak bayangin ya, kita lagi jalan gitu, nggak, orang tuh kadang seingatku tuh bahkan nggak nanya gimana kerjaanmu, nggak nanya kabar gimana, langsung tembak, udah isi belum? Wah itu rasanya itu. Ya sebenarnya kalau aku sih nggak terlalu yang gimana banget ya waktu itu, karena kita juga udah di fase yang ya sudah gitu kali ya. Ya terus kita juga ini kan LDM 1, terus 2 kita rantau juga kan, nggak deket sama keluarga. Jadi jarang banget ketemu keluarga dan nanyain. Kalau teman-teman di Jakarta waktu itu ya udah tau lah, maksudnya nggak sopan sebenarnya nanya kayak gitu tuh gitu. Emang ini ya kalau dipikir lagi emang fase orang itu beda-beda gitu. Ada yang ditanyain sekali 2 kali masih oke, ada yang ditanyain sekali udah langsung down gitu ya. Ada temanku yang si sebut nama, dia kalau ditanyain, aku mah bodo amat, ditanyain udah isi belum ya, ada yang bodo amat juga gitu. Ya sebenarnya lebih enak bodo amat sih, tapi susah banget. Yang kayak masing-masing nggak bisa di ini.
Tapi kalau kita sampai stres gitu mikirin omongan orang itu juga nggak bagus juga. Tapi yakinlah ketika misalkan cowok tes terus dia tahu bermasalah, itu baru ngerasain tuh. Rasain Ngerasain stresnya juga. stresnya juga gitu. Karena ketika Kamu nggak mau diajak ngomong waktu oh iyalah, aku butuh waktu sendirian dulu lah buat mencerna semua hal ini gitu. aku udah mencerna itu 1 tahun yang lalu gitu, dia masih Baru tahu gitu kan. tahu. Ya, karena kerasa dulu ketika waktu kamu pertama kali ditanya-tanya itu aku belain buat nguatin kamu. Tapi setelah aku tahu kalau aku juga ada masalah, aku tuh Ditanyain tuh berasa kena juga kan. gitu. Jadi kayak iya nih gara-gara gue juga gitu kan. Emang lebih kerasa. Emang tapi lebih enak usaha bareng-bareng sih. Maksudnya bukan berarti teman-teman suami harus bermasalah juga enggak, tapi ketika kita sadar bahwa masalah ini tuh bukan masalah istri doang gitu, kita harus dampingin, harus nemenin, harus support sebisa kita dengan cara masing-masing. Iya. Ya pasti teman-teman lebih kenal sama istrinya, pasti lebih tahu cara supportnya seperti apa gitu. Kalau ternyata udah tes nggak ada problem, misalnya istrinya aja nih yang problem, istrinya harus mengubah pola hidup, ya temenin makan makanan sehat, temenin olahraga, Betul, temenin betul. berjemur. Kadang ada tuh yang kamu kegemukan nih makanya kita nggak dikasih keturunan. Ada tuh kan tipe-tipe laki-laki yang nyalah-nyalahin gitu kan. Iya, nggak cuma laki-lakinya doang sih, kadang orang tuanya juga ikut-ikutan. Nah, Istri kamu gendut tuh, suruh diet biar bukan cepat suruh hamil. diet. Nah, buat suami itu harusnya bukan suruh diet tapi temenin diet gitu kali ya, ditemenin gitu ya maksudnya. Temenin istrinya diet. Kalau suami merokok, stop dulu rokoknya, kan enak. Pokoknya diusahain bareng-bareng aja lah. Yakinlah kalau diusahain bareng-bareng kayaknya lebih berasa perjuangannya. Betul sekali. Ada ini nggak? Ada saran gitu nggak buat calon-calon ibu di luar sana, pejuang garis 2 gitu, kalau nemu pertanyaan kayak gitu, cara ngatasinya paling gampang gimana sih? Kalau saran dari aku sih ya, sebenarnya sebelum menyelesaikan masalahmu dengan orang-orang yang kebanyakan tanya ini, sebenarnya akan lebih baik jika kamu tuh sharing dengan suami dulu. Maksudnya ceritain perasaan kamu. Misalnya 1 kali ini ditanyain orang, besok-besok kalau aku ditanyain orang, tolong dong bantu menjelaskan, misalnya kayak gitu. Aku ngerasa kayak gini nih. Atau bilang, besok kalau abis ada yang nanya terus aku agak senewen, tolong kamu ngerti ya. Maksudnya ceritain gitu loh ke suami. Komunikasi. Karena kita nggak bisa ngontrol orang luar tuh mau ngomong apa tuh, kita nggak bisa. Ya kan? Betul. Yang bisa kita lakukan cuma ya kita kontrol diri kita sendiri. Kita jangan sampai kepikiran yang gimana banget. Terus sampai rumah juga kita harus bisa ngomunikasiin itu sama suami gitu, bantuin aku bilangnya healing perasaan ini, enggak ngomongnya menyembuhkan sakit, ngolah rasa ini gitu ya, ngolah perasaan ini gitu. Aku sebel tadi, aku ditanyain sama saudara kamu kapan isi, kenapa nggak isi, terus ngomongnya nggak enak. Kalau suami udah tahu di awal kan lebih istri gue pasti tadi ada yang nanyain deh, ya lebih peka gitu loh. Iya betul. Kan ada kan yang istri yang nggak jujur, dipendam, terus abis denger pertanyaannya ini pertanyaan itu diem aja. Yes, itu sebenarnya dari sisi laki-laki sangat membantu sih, karena kadang kita kan nggak ngerti ya yang kalian laluin apa gitu kan. Ujuk-ujuk sampai rumah banting pintu, gebrak, lempar tas, dor gitu. Misalkan terus lanjut masak, yang biasanya masaknya pelan, sekarang kayak abang-abang nasi goreng kurang, lonang. Terus kita mau nanya kayak bingung gitu, ini kenapa nih gitu. Mungkin kalau nggak mau ceritakan susah gitu. Jadi mungkin yang harus dikuatin lagi komunikasi kali ya, antar suami sama istri gitu, dikomunikasiin. Ya, biar sama-sama tahu gitu. Iya, betul. Lebih peka ya. Iya. Suami Diceritain dong berarti perasaannya gimana biar peka.
Iya diceritain, tapi kan maksudnya ada kalanya tuh kadang perempuan tuh nggak bisa ngomong gitu loh, bikin status ya suaminya lihat reply dong gitu. Ini sekalian deh Apa? nanya deh, sebenarnya kalau habis kena masalah gitu kalian mau ditanyain gak sih? Kadang tuh suami tuh takut tahu nanyain itu, kayak tadi nih kolonang habis masak gitu, terus mau nanya kenapa bu gitu, atau kenapa dek gitu, ada apa gitu, kayak takut. Sebenarnya kalian gimana sih? Itu mah tergantung tipikal orangnya ya. Beda-beda ya, Beda. nggak bisa disamain ya. Iya. Tapi rata-rata butuh jeda nggak? Atau Butuh jeda. Kalau memang gini sih, kalau memang pas ditanya suami nggak ada, otomatis ya saat itu kan kita mendapatkan beban itu sendiri ya. Jadi mungkin butuh jeda. Kalau aku ya itu. Tapi kalau pas lagi ditanya ada kamu, ya tolonglah nggak usah nanya kamu kenapa gitu kan, kamu udah tahu. Iya benar. Itu nyebelin sih ya. Udah denger gitu. Ditanyain sama-sama tapi kamu kenapa sih kok marah-marah gitu, padahal udah tahu penyebabnya. Gitu teman-teman jadinya. Jadinya kalau kita belum isi, sebenarnya siapa sih yang patut disalahin? Nggak ada yang patut disalahin, karena semuanya itu udah ditakdirin. Yang penting komunikasi sama diperjuangin bareng-bareng. Ikhtiar sama-sama. Betul. Karena ya beban berat sih itu memang. Buat aku waktu itu lumayan berat kan beban. Jadi kalau dipikul sendiri, aku yakin istri nggak kuat, suami pikul sendiri juga nggak kuat. Ya, paling enak emang dibagi dua sih. Ya dinikmatin aja sih sebenarnya. Ya klise sih sebenarnya omongannya. Klise banget. Iya, karena kalau kan di posisi kita sekarang udah punya anak, jadinya apaan sih ngomong gitu. Iya, tapi kalau di posisi kita dulu kan ya, maksudnya kita juga pernah ngerasain gitu. Gimana kita dari yang kita denial, proses nerima sampai bisa nerima itu kan. Ya, proses denial tuh wajar guys gitu. Wajar, tapi jangan lama-lama. Denial tuh ya 2 menit lah, enggak ding, kecepatan. Enggak, yang penting ini aja. Ya udah sama suami kuatkan pondasi gitu, jangan ya itulah kita gandengan sama-sama gitu. Ibaratnya ada sesuatu yang menjatuhkan gitu di proses perjalanan promil kalian, udah anggap aja angin lalu aja gitu. Yang penting gue punya lo punya gue gitu loh. Gue selalu ada buat lo akan selalu ada buat gue apapun yang terjadi gitu. Yes, mantap bro. Quotes today dari Ibu Rara. Aduh. Oke. Ada lagi ya, Car? Aku pikir-pikir tuh, kayak nggak ada deh yang mau diomongin. Udah cukup. Mungkin teman-teman kalau misalkan mau request kita mau bahas apa atau kita mau diskusi apa, kita bisa diskusi di akun Keluarga Galaksi ya teman-teman. Jadi bisa DM. Bisa DM. Nanti kita ngobrol, kita diskusi, karena kita juga sama-sama belajar gitu, banyak hal soal parenting, soal kehidupan rumah tangga gitu. Seru tahu kalau kita ngobrol sebenarnya. Bisa sharing karena aku baru tahu bahwa nggak ada ilmu yang paten, karena masing rumah tangga tuh punya caranya masing-masing. Jadi kadang aku penasaran sama teman-teman nih, di rumah tangga teman-teman gimana cara nyelesain masalah kayak gini gitu. Sharing ya, nanti bisa DM ke Instagram kita. Oke, tetap semangat ya buat kalian yang lagi menunggu garis 2. Semangat pejuang garis 2. Yakinlah nanti semangat. Nanti waktunya bakal datang sendiri. Oke. Terima kasih teman-teman udah dengerin obrolan Keluarga Galaksi hari ini. Sampai ketemu di obrolan berikutnya. Bye bye. Dadah.